ini. Gambar bentuk cat air atau watercolor still life. Ini ada beberapa contoh ya, dan kita akan melihat bahwa cat air itu karakternya transparan ya. Transparan artinya tembus pandang. Jadi warna yang ada di bawahnya itu tampak. Kalau teman-teman misalnya membuat warna, kertasnya udah dikasih warna hijau, atasnya mau dikasih kuning ya nggak bisa, karena kuning tidak bisa menutup warna hijau. Kalau cat akrilik atau cat minyak atau cat poster kan bisa. Meskipun sudah diberi warna hitam sekalipun, atasnya dikasih warna kuning atau putih bisa. Tapi kalau cat air nggak bisa karena transparan. Nah itu mengapa cat air dianggap sebagai material yang paling susah itu karena eh, efek transparannya itu. Jadi kalau membuat warna putih itu ya menggunakan warna cat kertasnya ini. Ini misalnya, ini putihnya ini adalah putih kertas dan kita menyisakan jangan sampai tempat yang putih ini kita kasih cat terlebih dahulu, maka nggak bisa. Kecuali kalau yang gelap bisa kan, bawahnya dikasih warna apapun bisa karena ketumpangan gelap. Itu pertama ya. Jadi karakter cat air adalah transparan. Lalu cat air itu juga memiliki beberapa efek yang menarik ya. Misalnya kalau kita bagi itu bisa paling tidak 4 kalau kita lihat dari kondisi basah dan keringnya cat maupun kertas. Jadi catnya itu kan bisa 2, catnya kering dan basah. Keringnya cat air ya eh, kalau dipegang itu ya masih ada warnanya. Basahnya cat air ya dari cat tube itu dicampur air. Cat air kan ada 3 jenis kan paling enggak. Pertama adalah yang padat itu ya, atau can watercolor. Kemudian yang pasta atau tube, cat air tube, tube watercolor. Dan yang terakhir yang liquid watercolor, yang basah itu. Nah, dalam pengertian wetnya cat air itu ketika yang tube maupun yang kering tadi diberi air. Nah, sementara kertasnya kan bisa kering, bisa basah. Maka kalau dibuat metrik itu kemungkinannya 4. Pertama, cat airnya kering, kertasnya kering, maka disebut sebagai dry on dry. Atau cat airnya basah, kertasnya kering, berarti wet on dry. Atau cat airnya kering, kertasnya basah, berarti dry on wet. Atau yang ketiga yang saya sangat suka, cat airnya kering, cat airnya basah, kertasnya basah, wet on wet. Maka akan nampak seperti ini. Ini basah ya pada background ini. Pada background ini. Ini basah, terus dikasih cat air basah juga, tapi sangat sedikit. Karena kalau banyak nanti dia bisa merembet kemana-mana. Nah, dia bisa halus banget seperti ini ya, karena dia akan menyebar dengan sendirinya. Itu tentang tekniknya. Nah, cat air itu juga bisa, sebagaimana cat yang lain ya, bisa digunakan dengan cara yang goresannya sangat halus ya, seperti ini. Ini agak halus. Maupun dengan goresan-goresan yang spontan, cenderung kasar gitu. Ini menjadi sangat artistik ya, karya-karya yang seperti ini dengan goresan-goresan spontan. Asalkan dia tepat. Tepat itu bentuknya maupun kekentalannya. Maka dia akan menjadi artistik. Ini termasuk tepat ya, meskipun ada menceng-mencengnya dikit itu. Tapi spontanitas garisnya ini membuat bentuk ini sangat artistik.
dia tidak sedetail ini kan. Apalagi ini. Nah, cat air itu juga bisa, selain keempat teknik tadi ya, ada beberapa teknik, misalnya teknik cipratan seperti ini ya. Ini atau splattering, dicipratkan seperti ini. Nah, ini dicipratkan. Tapi ini cipratannya kurang tepat ini, kurang enak, tidak nyatu dengan objeknya. Memang teknik-teknik itu sangat menggoda ya untuk dipakai. Tapi kalau tidak tepat ya jadi malah mengganggu. Ini termasuk tepat ini cipratannya. Ada juga lelean. Ini nggak terlalu halus ya gradasinya, tetapi artistik. Lah, ini termasuk efek lelean yang tidak mengena. Karena apa? Karena nggak harmoni dengan bentuk-bentuk yang lain. Bentuk yang lain kan realistik kan, benar-benar terjaga gitu. Terus tiba-tiba ada lelehan yang seperti ini. Padahal lelehan itu kan bentuknya spontan. Nah, kalau dia tiba-tiba ada lelehan yang bersanding dengan bentuk realistik yang sangat halus seperti ini, ya ini malah disharmoni, nggak enak. Kalau lelehannya disandingkan dengan bentuk-bentuk yang spontan, garis yang spontan seperti ini masih enak, masih nyambung. Kalau ini kan nggak nyambung ya. Ini seakan-akan lelehannya ini bentuk tersendiri. Itu nih teman-teman, silahkan nanti rekan-rekan bisa membuat gambar bentuk dengan material cat air ya. Saya tuliskan tugasnya di sini. Ini di tugas 48 ya, sudah saya tulis. Buatlah still life gambar bentuk dengan ketentuan sebagai berikut. Materialnya cat air di kertas, ukurannya 29,7 kali 42 cm atau A3. Nah, objeknya 3 objek terserah, tapi salah satunya mengkilap ya. Bahannya itu seperti stainless steel ya. Ini untuk membuat refleksi. Keterangannya sebagai berikut. Itu rekan-rekan ya. Jadi saya tunggu teman-teman tugasnya. Teman-teman yang baru gabung bisa memulai dari tugas pertama ya. Tapi kalau mau langsung melompat tugas yang tidak pertama boleh ya. Misalnya langsung tugas 18, tugas 13 boleh, atau tugas yang barusan gitu juga boleh ya. Boleh 48. Tetapi memang direkomendasikan dari tugas yang satu. Itu rekan-rekan Painting Explorer. Saya tunggu karyanya. Terima kasih sudah mengikuti kelas kuliah seni lukis, kuliah sketsa dan still life. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.